Ya, kita masuk ke Diti Wisudi, pemurnian pandangan. Ya, karena tadi sudah sampai melihat rupa kalapa, artinya melihat materi terkecil. Jadi ini Diti Wisudi di sini nyananya adalah nama rupa pariceda nyana, pengetahuan tentang perbedaan nama dan rupa. Ya, di sini dijelaskan mengamati berbagai jenis kalapa di setiap 6 pintu indera, 32 bagian tubuh dan mengamati berbagai jenis materi terhakiki di setiap kalapa. Nah, ini berikutnya yang harus Anda lakukan. Nah, untuk mengamati jenis kalapa di setiap 6 pintu indera. Tadi Anda sudah bisa melihat, ya Anda sudah dijelaskan bagaimana kalapa itu terjadi, pecah blok S-nya jadi hanya materi yang terkecil saja, pecah dan Anda akan melihat kalapa itu muncul tenggelam dengan sangat cepat di seluruh tubuh Anda. Nah, Anda lihat masih ada bongkahan kalapanya, Anda renungkan 4 unsur, patawi, apo, tejo, wayo, patawi, dia pecah lagi, turun lagi, sampai Anda nggak bisa memecah lagi, artinya itu sudah yang terpaling kecil, seperti itu, terus seperti itu, nah, sampai akhirnya, Anda baru melihat materi yang terkecil, belum materi yang terhakiki, yang Bante bilang itu adalah paramata, belum yang paramata rupa. Dan dalam paramata rupa itu ada rupa, ada beberapa jenis. Ada yang berjumlah 8, ada yang berjumlah 9, dan ada yang berjumlah 10. Ya, dasa kalapa, misalnya oktat kalapa, nonat kalapa, dan dekat kalapa. Ini yang belajar Abhidhamma akan bisa paham ini. Nah, ada yang jumlahnya 8, 9, 10. Anda harus menganalisa jumlah dari rupa kalapa di dalamnya itu. Ya, Anda harus memahami. Ada juga yang kalapa misalnya berwarna buram, ada yang transparan. Anda harus bisa membedakan. Setelah Anda melihat rupa, semuanya hanya rupa aja, dengan jangan sangat cepat. Anda hanya melihat partikel-partikel kecil saja di tubuh Anda. Semua yang Anda lihat hanya partikel-partikel kecil saja. Muncul lenyap dengan sangat cepat. Ya, setelah itu Anda harus membedakan materi rupa itu yang buram dan yang transparan. Ini sangat penting sekali, buram dan transparan. Nah, setelah buram transparan, Anda mulai mengamati jumlahnya. Ya, yang berjumlah minimal satu kalapa ada berjumlah 8 minimal. Jadi patawi, apo, tejo, wayo. Warna, rasa, ganda, oja. Jadi unsur tanah, air, api, angin, warna, rasa, bau, dan sari makanan. Oja. Minimal ini 8 ada di setiap kalapa. Lalu yang ke-9 ada jiwita nawaka. Lalu yang ke-10 ada pasada rupa. Pasada rupa, caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Nah, kalau yang 10 artinya dasaka kalapa. Yang 9 nawaka kalapa. Yang ke-10 oktat kalapa. Nah, itu membedakan. Anda harus bisa membedakannya. Membedakannya itu akhirnya juga untuk, dan itu caranya ada bagaimana membedakan hadaya, misalnya unsur tanah kan yang tadi bisa dijelaskan. Anda melihat unsur tanah di tubuh Anda keras misalnya, lalu Anda rasakan di kalapa itu ada nggak unsur kerasnya internal, misalnya di tubuh Anda merasakan keras karena Anda sudah mengetahui unsur keras. Lagi waktu latihan 4 unsur. Nah, unsur keras di situ ada nggak di kalapanya? Satu kalapa Anda ambil, keras. Kalau ada, karena sama-sama unsur keras Anda niat melihatnya, akan ada sambungannya. Dia akan shaking, bergoyang. Anda, oh ini keras. Oh, unsur keras, tanah. Unsur tanah diwakili oleh unsur keras, tanah. Unsur patawi, apo, tejo, wayo. Unsur air, unsur angin, unsur api dengan cara yang sama. Juga warna juga. Kalau warna, Anda lihat di satu kalapa. Misalnya satu kalapa Anda mau ngecek unsur warnanya seperti apa. Anda ambil warna dari satu grup kalapa.
Karena dia akan berdekatan. Karena kalapa pun ada di satu kalapa ada unsur warnanya juga kan. Nah kalau misalnya warna yang Anda lihat dengan satu kalapa ini Anda lihat, dia nyambung, dia akan shaking, dia akan bergoyang. Berarti unsur warna di sana. Jadi Anda mengerti unsur warna seperti ini. Gitu, warna, rasa pun sama. Rasa ya Anda bisa merasakan dengan bantuan kesadaran lidah Anda, rasanya seperti apa. Karena memang lidah yang merasakan suatu rasa. Ya, oh rasanya seperti ini. Begitu Anda tahu rasa, Anda cek di kalapa tersebut, ada nggak unsur rasanya? Karena akan sama. Ketika Anda mengerti, ada dia bergoyang, oh itu unsur rasa. Rasa. Warna, rasa, ganda, bau pun sama. Anda mengamatinya dengan bantuan kesadaran hidung. Karena hanya hidung yang bisa mencium bau, gitu. Cium bau badan Anda bagaimana? Seperti itu. Ya, cium bau badannya oke. Begitu ini Anda perhatikan di rupa kalapas itu. Ketika Anda mengerti, oh bau seperti ini, dia akan bergoyang, bau. Juga oja pun dengan cara yang sama. Ada unsur makanan gitu. Anda mengamati oja seperti ini. Jadi 8 minimal unsur 8 materi Anda sudah mengetahui. Jadi unsur yang terkecil, terminimal. Dalam satu kalapa ada 8 unsur. Lalu berikutnya di antara kalapa yang buram itu ada unsur yang ke-10, 9 dan 10. Nah, di sini Jiwitanawaka itu unsurnya buram, kalapanya. Ya, dia materinya buram dan itu ketika Anda melihat yang buram ada unsur jiwitanawakanya, berarti dia hanya yang berunsur 9. Ada juga bawa dasaka, ya, Anda bisa mengetahui jenis kelamin Anda. Gitu. Kalau kelamin wanita bagaimana? Kelamin laki-laki seperti apa? Ini di kalapa yang buram juga. Kalau Anda melihat di kalapa yang buram, ada cuma hanya jiwitanawaka saja, berarti itu unsurnya 9. Ada juga yang punya jiwitanawakanya, tapi ada unsur lainnya lagi. Mungkin itu unsur bawa dasaka, atau unsur jenis kelamin Anda. Gitu. Nah berarti itu unsur yang 10. Karena unsur, jiwitanawaka kalapa atau yang kalapa yang berunsur 9 ada di seluruh tubuh. Juga bawa dasaka juga ada di seluruh tubuh. Ada lagi yang berunsur 10 selain bawa dasaka kalapa adalah hadaya dasaka kalapa. Tapi dia hanya ada di jantung saja. Ini mudah untuk membedakan. Gitu. Kalau Anda melihat yang buram dan berunsur 10, itu kemungkinan hanya ada 2. Bawa dasaka kalapa dan hadaya dasaka kalapa. Tapi kalau di seluruh tubuh yang buram kemungkinan ada 2 juga. Ada bawa dasaka kalapa dan jiwitanawaka kalapa. Yang berunsur 10 dan berunsur 9. Nah ini Anda harus punya kemahiran ini, mengerti ini. Dan Anda bisa mengerti ini dengan bantuan konsentrasi yang menghasilkan cahaya. Cahaya dari kekuatan konsentrasi itulah yang Anda pakai untuk melihat seperti yang Bante bilang, seperti Anda masuk ke satu ruangan gelap dengan senter atau Anda menyalakan saklar lampu dengan kekuatan cahaya yang Anda hasilkan dari cahaya jana itu sangat powerful. Sangat powerful sehingga Anda bisa melihat fenomena dhamma tersebut dengan baik, Anda mengerti. Seperti disenterin dengan kekuatan cahayanya. Seperti itu. Di backup oleh masing-masing dari cahaya jana keempat dari kasina anapanasati, konsentrasi 32 bagian tubuh, skeleton dan kasina putih. Backup Anda sudah sangat kuat sekali. Kasina putih jana keempat cahayanya. Belum juga cahaya dari jana ke-8. Masing-masing kasina, kalau Anda bisa ini. Itu sangat powerful backupnya. Dan yang terbaik adalah cahaya yang dihasilkan oleh kasina jana keempat dari kasina putih. Itu yang terbaik. Nah, semua meditator mengakui itu. Ya tinggal Anda buktikan betul atau enggak. Gitu. Nah dari backup cahaya itu akhirnya Anda bisa mengamati semua ini dengan jelas.
Nah, berikutnya lagi yang 8. Oke, caku dasaka kalapa, sota dasaka kalapa, ganda dasaka kalapa, jiwa dasaka kalapa, dan kaya dasaka kalapa. Ini masing-masing di indera. Di mata harus ada caku dasaka kalapa, telinga ada sota, di hidung ada ganda di lidah ada jiwa, di badan ini ada kaya dasaka kalapa. Masing-masing Anda harus cek. Dan juga cita jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa yang unsurnya 8. Jadi unsur 8 ini yang tadi minimal di satu kalapa ada unsur 8, bisa terbentuk dari cita, bisa terbentuk dari utu atau temperatur Anda, dan juga bisa terbentuk dari aharaja oja. Ini pun ada latihan untuk melihat itu. Ya. Jadi semakin ke sana latihannya semakin banyak variasinya. Gitu. Nggak habis-habis ini. Nggak habis-habis. Bagaimana cita menghasilkan kalapa, bagaimana utu juga menghasilkan kalapa, generasinya per generasi. Bagaimana aharaja oja juga menghasilkan generasi. Seperti itu. Bagaimana, terus belum lagi kalapa dihasilkan oleh kama, kalapa dihasilkan oleh cita, utu, dan ahara. Ini masing-masing menghasilkan generasi. Jadi kayak MLM gitu. Iya, kama, dari kama menghasilkan 5 generasi utuja. Dari utuja menghasilkan 12 generasi lagi utuja. Belum ketemu utuja, ketemu aharaja. Itu menghasilkan 12 generasi lagi utuja, oja, atamaka, kalapa. Dari 12 dari satu generasi yang dihasilkan dari 12 itu menghasilkan 12 lagi, 12 lagi, 12 lagi, terus seperti itu. Dan itu menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu harus dimengerti oleh meditator. Anda akan bisa paham kalau Anda makan enak, makan ciapo, bagaimana rasanya. Perkembangan generasi kalapanya itu akan sangat banyak. Itu akan bisa dibuktikan, superior. Nah, seperti makanan menentukan, juga pikiran menentukan. Nah, cahaya yang Anda hasilkan, atau aura atau yang mana, itu berupa hanya utuja saja. Utuja kalapa. Utuja kalapa, akhirnya Anda bisa menyebarkan cahaya sampai ke alam semesta. Itu kalau dianalisa hanya utuja saja, berunsur 8. Berunsur 8. Gitu. Ya, dan seperti itu penjelasan tentang rupa. Nah, saat itu Anda sudah mahir dalam pemahaman tentang rupa. Ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Dan tiap indera, mata contohnya, ada 7 jenis kalapa yang ada di mata. Caku dasaka kalapa, kaya dasaka kalapa, bawa dasaka kalapa, jiwita nawaka kalapa, citaja, utuja, dan aharaja kalapa. Di mata aja ada 7 yang di sekitar mata. Di telinga pun 7. Di telinga, di hidung ada 7, yang sekitar hidung. Yang di lidah itu juga ada 7 jenis kalapa. Di tubuh ini ada 6. Karena kaya dasaka kalapa, unsur tubuh itu hanya ada di seluruh indera. Tapi yang mata hanya di mata saja. Caku dasaka kalapa, enggak ada di dia di sota. Ya kan? Masing-masing indera masing-masing punya. Gitu. Dan enggak mungkin. Jadi dia hanya bisa melihat saja, nggak mungkin salah. Dia hanya bisa mendengar saja, karena ada itu masing-masingnya caku dasaka kalapa, pas ada rupanya di sana. Nah, tapi kalau kaya, dia ada di seluruh indera. Kaya dasaka kalapa, makanya di tubuh ini hanya ada 6 jenis kalapa. Di Hadayawatu ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Nah, menarik kan? Ya, semakin menarik kalau dibahas ini. Bisa-bisa nggak pulang ini Pak. Ya, kalau mau diinin lagi. Ya, ini belum wipasana loh. Ini belum wipasana. Ya, belum wipasana, ini baru persiapan wipasana. Baru nih. Hah? Ini baru di sini. Persiapan nama rupa paricedanya. Nah, baru rupa saja. Persiapan itu. Nah itu ya rupa. Akhirnya setelah Anda mahir mengamati rupa, terus yang Anda lihat hanya rupa. Jadi Anda
melihat internal, eksternal. Terus persepsi Anda dibangun hanya rupa saja. Anda amati semua hanya rupa saja. Seperti yang, karena makhluk hidup ataupun benda mati hanya terdiri dari rupa saja. Ya kan, benda mati ini utuja rupa saja, berjumlah 8. Karena dia nggak ada kama, nggak ada cita. Jadi yang ada hanya utuja saja, nggak ada ahara di sini. Ahara yang ada hanya satu jenis kalapa, utuja kalapa. Ya, kalau manusia ya terdiri dari kama, cita, utu dan ahara, 4 jenis. Selainnya asal dari kalapa itu sendiri. Jadi yang Anda lihat persepsi Anda hanya rupa saja, semua. Jadi rupa internal, eksternal. Jadi hanya saat itu perenungan rupa. Sama seperti latihan yang sebelumnya 32 bagian tubuh, sama seperti latihan sebelumnya yang skeleton, yang Anda persepsinya hanya 32 bagian tubuh saja, persepsi Anda hanya skeleton saja. Sekarang saat ini Anda, persepsi Anda hanya rupa saja. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada orang tua, yang ada hanya rupa. Saat itu anatta, Anda, konsep diri Anda bergoyang. Karena Anda melihat mata 7 jenis kalapa. Telinga 7 jenis kalapa yang ada. Nggak ada yang dibilang mata saya, nggak ada yang dibilang telinga saya, nggak ada yang dibilang badan saya, nggak ada yang dibilang semuanya. Semua hanya rupa. Semua, mana yang pasangan saya, semuanya terdiri dari rupa saja. Pengamatan Anda hanya rupa saja. Rupa, ya muncul, tenggelam. Ya, seperti itu. Persepsi ini terbangun menjadi kuat dengan sendirinya secara alamiah. Ehipasiko, Anda langsung direct knowledge. Yang di sini yang bilang direct knowledge. Rupa. Semakin goyang kesadaran atta Anda, semakin kuat sada Anda, semakin tidak ada keraguan Anda semakin kuat. Wicikica Anda juga sudah mulai bergoyang. Karena Anda membuktikan abhidhamanya Buddha. Ya kan? 28 jenis materi, Anda bisa tembus semuanya. Ya kan? Buddha menjelaskan secara abhidhamma 28 jenis materi. Nirupa ada 28, Mahabhuta 4 dan 24 upada rupa. Nah, ini adalah rupa-rupanya. 28 jenis rupa. Ini yang harus Anda ketahui ketika Anda mengamati nama rupa, rupa parigaha, nyana. Dan bisa dilakukan. Tadi seperti Bante sudah jelaskan. Ini semua ada di kalapa yang berunsur 8, 9, dan 10. Yang opek, yang transparan, ataupun yang buram. Kalapa yang dihasilkan oleh kama, cita, utu, dan ahara. Ini semua jenis rupanya. Nah, Nibbana rupa, Mahabhuta, Upadaya rupa, atau materi turunan. Semua ada di sini. Dan ini bisa dibuktikan. Anda harus membuktikan ini. Ya, seperti itu. Dan dari itu juga generasinya, berapa generasi dari masing-masing kalapa itu terus sampai akhirnya Anda hanya mempersepsikan rupa saja. Dengan cara yang sama, dengan cita pun sama. 89 cita atau 121 dan 52 cetasika. Nah, ini 52 cetasika. Bante bilang tadi yang sebelumnya adalah Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Nah, witaka, wicara, piti, suka. Suka di sini vedana, suka, dan ekagata. Ya, ini adalah 5 faktor jana. Ada di kelompok cetasika. Ya, ketika Anda sudah terbiasa melatih jana dan melatih kemahiran dalam jana dan melatih mengecek bawangga untuk melihat faktor-faktor jana, artinya Anda familiar dengan cetasika itu sendiri. Nah, tinggal Anda menambah muatan dari cita dan cetasika itu sendiri. Tinggal membedakan karakteristiknya saja. Kebiasaan itu sudah ada.
Ya kan, bagaimana dengan pasa, bagaimana dengan Anda mulai dengan pasa, wedana, sanya. Misalnya ketika Anda bikin kusala, ada 34 jenis, 34 cita dan cetasika misalnya. Ya, ada citanya satu, cetasikanya 34. Sabah cita sadarana, ini ada semua. Pakinaka, D13 ini ada. Bagaimana mulai dari pasa, mengamati pasa, mengamati wedana, mengamati sanya, cetana. Wedana nggak ada masalah, karena suka, Anda sudah terbiasa. Suka, ekagata juga nggak ada masalah. Jiwit indriya, ya. Pengarahan manasikara, witaka wicara piti, witaka wicara adimoka wirya, ini 13. Ini aku salah, nggak mungkin ada di kusala. Nah ini 19 sobana sadarana, Anda bisa lihat semua. Ini ada di kusala. Yang membedakan kusala dan akusala hanya di sini. 3 sininya. Sobana sadarana. Nah ini terus Anda perhatikan satu-satu, Anda amati di pintu pikiran Anda sampai komplit 34. 34, nah di sini wirati tidak ada, ini hanya Arya saja, ini juga tidak ada kebijaksanaan, ditambah panyindriya, amoha. Jadi semua 19 tambah 20, ditambah 13, 33, plus 1 cita, 34 cita dan cetasika. Itu dalam kusala. Ini Anda harus cek. Dan semua bisa Anda lakukan. Karena Anda sudah mahir dalam jana. Melihat bawangga. Melihat pintu pikiran. Setuju enggak? Yakin enggak? Bisa. Nah. Ya kan? Sampai sini Anda punya keyakinan kan? Ya kan? Ada caranya kan? Tinggal Anda buktikan saja kan? Caranya ada. Gitu. Dan sudah banyak yang membuktikan. Gitu. Seperti ini. Tahapannya ada. Kalau nggak ada tahapannya nggak mungkin. Gitu kan? Nah, bagaimana ini bisa dicapai? Itu pun yang kusala. Nanti juga sama, yang aku salah pun sama. Anda harus mengamati yang aku salah. Loba mana, loba diti. Ya, yang aku salah cita, loba diti, loba mana, dosa isa, dosa macarya, dosa kukuca, moha udaca, moha wicikica. Itu pun Anda harus amati. Akhirnya Anda mengetahui bahwa pikiran, kesadaran ada 2 jenis, kusala dan akusala. Kusala dan akusala, kusala dan akusala. Dan ini harus diamati. 11 kategori. Masa lampau, masa depan, masa sekarang, atita, anagata, pacupana, ajata, bahida, internal, eksternal, orarika, sukuma, kasar dan halus, hina, panita, rendah dan mulia, dura dan satika, jauh dan dekat. Coba kalau Anda begitu 11 kategori, jadi persepsi Anda hanya nama-nama saja, nama-nama, ini bagian nama saja. Ya, jadi persepsi Anda ya sama, internal, eksternal, jauh, dekat, 3 masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Terus akhirnya mulai Anda hanya melihat, oh cuma nama-nama saja. Nama. Jadi Anda nggak melihat diri Anda. Hanya proses saja, nih proses kesadaran saja. Proses kesadaran. Akhirnya. Mulai lagi, sekali lagi, ata Anda bergoyang di sini. Nggak ada yang dibilang saya melihat, saya mendengar. Mana yang akunya? Ya enggak. Di situ, ya keyakinan Anda makin bertambah. Nah, begitu juga ketika Anda melihat mata, akan Anda melihat objek, muncul kesadaran, pasa, ada terjadi kontak di sini. Mata melihat benda, muncul kesadaran karena ada kontak. Misalnya ini caku dwarawiti, proses kesadaran mata. Panca dwara wajana, caku winyana, sampaticana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana 2. Ini proses pikiran yang terjadi ketika proses kesadaran mata itu sendiri. Bawangga, atita bawangga calana, bawangga paceda di sini. Sebelum proses kesadaran itu muncul. Ini pun Anda harus pecah-pecah. Bisa Anda lihat. Ya kan, panca dwara wajana pasti ada di 5 indera.
Pancadwara Wajana ini muncul dalam Caku Dwarati hanya sekali prosesnya saja. Nah, begitu masuk setelah selesai Tadara Mana 2, Bawangga muncul, lalu Manodwara Wajana mulai mengambil tempat. Dan ini akan sangat banyak di pikiran Anda, Manodwara Wajana, Manodwara Witi. Proses kesadaran mata hanya sekali, lalu ini proses ininya. 12 citakana, ini 17 citakana. 17 momen pikiran. Anda bisa lihat ini. Nah, terus ini Caku Dwara Witi, proses kesadaran mata. Nah, proses kesadaran mata, rangkaian proses melalui indera. Harus ada 4 kondisi yang harus menyebabkan kesadaran mata itu sendiri terjadi. Organ, Caku Pasada. Anda sudah bisa membuktikan ada Caku Pasada di Kalapa. Ya kan? Caku Dasaka Kalapa, salah satunya ada Caku Pasada, unsur bening mata. Jadi Anda bisa membuktikan bahwa batin bergantung dengan materi. Batin bergantung dengan materi. Selain landasan jantung itu sendiri sebagai materi dan di Kalapa itu sendiri, misalnya Caku Dasaka Kalapa, ada Caku Pasada yang memunculkan kesadaran. Nah, fungsinya Caku Pasada adalah memunculkan landasan mata yang bening. Gitu. Objek penglihatan, ini objek penglihatan, rupa atau warna dalam jangkauan, cahaya, karena ada cahaya dan perhatian manasikara. Makanya dengan empat minimal ini terjadi proses kesadaran mata. Nah, itu pun dengan juga 4 kondisi mutlak kesadaran batin, Manodwara, kesadaran batin, Pancadwara Wajana, 5 pintu, objek Pancaramana, Hadayawatu, dan perhatian manasikara, landasan jantung. Ya, pikiran, pintu pikiran, landasan jantung. Ini sebenarnya materi. Yang Bante bilang Manodwara. Manodwara muncul karena berdasarkan materi ini, Hadayawatu, landasan jantung. Ya, next. Nah, ini juga telinga dengan cara yang sama, telinga, hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh. Dan masing-masing prosesnya berdiri sendiri. Melihat muncul kesadaran, muncul proses pikiran. Mendengar muncul kesadaran, muncul proses pikiran. Terus gitu, silih berganti, terus prosesnya. Ya, jadi dibilang, mana yang dibilang saya melihat, mana yang dibilang saya mendengar. Ini akan sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi kita selalu berkonsep, saya melihat, saya mendengar dia begini, mana yang dibilang sayanya. Pada prosesnya terus berlangsung. Anda melihat, mendengar suara Bante, Anda melihat penampakan Bante, ini proses kesadaran yang berbeda. Tapi persepsi Anda, Bante sedang bicara di sana. Betul enggak? Tapi ini proses yang berbeda. Melihat, mendengar berbeda. Tapi persepsi kita satu, itulah. Karena ketidaktahuan kita, karena kita diliputi oleh kebodohan selama ini. Yang tidak melihat bahwa proses itu terjadi dengan begitu cepat, silih berganti. Anda mendapat sentuhan di tubuh Anda, itu pun terjadi kesadaran. Kayak dasaka, misalnya di sini. Proses kesadaran tubuh. Nah, ini makhluk Dwara Caku Sota Ganda Jiwa Kaya. Arah mananya? Warna, suara, bau, rasa, dan sentuhan akan memunculkan kesadaran winyana, Caku winyana, Sota winyana, Ganda winyana, Jiwa Kaya winyana. Mano batin, Damaramana, Mano winyana. Jadi 6 yang kita harus pahami, ada 6 landasan indera, 6 pintu indera, dan 6 objek. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Enggak mungkin mata ngedengar suara gitu. Ya kan? Enggak overlap di sini. Gocaranya masing-masing. Ya kan? Caku melihat warna, gitu kan? Mata melihat warna, timbul kesadaran mata. Sota telinga mendengar suara, timbul sota winyana. Hidung membaui, gandaramana, akhirnya kesadaran ganda. Jiwa juga rasa, timbul kesadaran ya pengecap, jiwa winyana. Kaya tubuh ya sentuhan di sini, kaya winyana. Nah, inilah proses yang terjadi.
Proses terjadi dengan kita selama ini, setiap saat. Ketika ada kontak dengan masing-masing objek mata, terjadi kesadaran. Tapi kita mempersepsikan, saya melihat, saya mendengar, saya mencium, saya merasakan. Terus itu yang kita bangun. Atta kita terlalu kuat pegangnya, betul enggak? Selama ini, diti itu pandangan salah, kita terus pegang atta. Saya, ini milikku. Wah, apalagi kalau sudah milikku, oh ini istriku, ini mobilku, makin kenceng gitu. Ini bagianku. Kita berpersepsi ini sebagai manusia. Persepsi kita, ya kan? Mungkin ini si A, si B, oh ini anakku, ini cucu, ya ini kakaknya, ini neneknya, engkongnya, apanya lah gitu. Kita label-labelin. Persepsi kita terhadap atta ini semakin kuat. Oh ini milikku, ini istriku, ini anakku. Ini yang kita bangun terus. Nah ini juga prosesnya. Oh bayi, anak, terus dewasa sampai akhirnya tua. Terus seperti ini prosesnya. Inilah kita bangun terus. Nah ternyata dalam manusia, kalau dipecah lagi, hanya 32 bagian tubuh saja. Ya kan? Misalnya, si A dipecah, cuma mata, istilahnya. Jantung, berbeda persepsi, berbeda sudut pandang, berbeda nama. Hilang si A, yang ada jantung, ya kan? Paru-paru, hati. Nah, hanya terdiri dari 32 bagian tubuh saja. Namanya hilang sudah. Sudut pandang berbeda. Betul enggak? Iya enggak? Nah, persepsi itu. Lalu diperjelas lagi, diperkuat lagi. Jadi 42 bagian tubuh. Nah, ini 42 bagian tubuh. Santapa, jatejo, jiranatejo, dahatejo, pacakatejo. Ini unsur api. Nah, unsur udara yang ada di tubuh Anda sampai nafas Anda. Nah, udara ini pun terdiri dari materi saja. Nah, jadi dari 32 bagian tubuh jadi 42 bagian tubuh. Jadi cuma hanya terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Yang dibilang manusia. Nah, tadi yang Bante bilang, di mata kita pecah lagi jadi kalapa. Kita pecah lagi jadi kalapa. Di mata hanya terdiri dari 7 jenis saja, 63 materi. Caku dasaka kalapa, kaya dasaka kalapa, bawa dasaka kalapa, jiwita nawaka kalapa, cita jarupa, utu jarupa, ahara jarupa. Di mata saja hanya 7 jenis materi yang ada. Jadi enggak ada yang di sini mata. Yang ada hanya 7 jenis materi ini. Dan masing-masing caku ada 10. Patawi, apo, tejo, wayo, wana, ganda, rasa, oja, jiwita, dan caku pasada. Yang dibilang caku dasaka kalapa pun terdiri dari 10 lagi. Semua sama prosesnya. Enggak ada yang dibilang mata. Ya, semua hanya proses saja. Jadi ini yang dikatakan satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Gak ada yang namanya sebab tunggal. Gak ada yang namanya sebab, satu-satunya sebab. Berdiri sendiri. Gak ada atta sesungguhnya. Ya. Lalu berikutnya, yang ini pun, yang unsur air, unsur api dan unsur darah hanya terdiri dari 33 materi saja. Jiwita nawa kalapa, cita jauh tujahara, dan kecuali nafas saja, asasa pasaso ini terdiri dari 9 materi. 8 tambah 1, sada, unsur suara. Ini juga di rambut Anda yang kecil ini, itu terdiri dari 7 jenis kalapa. Di rambut ada 7 jenis, nah selebihnya. Nah di sini keringat ada, keringat
ada 16, ada 2 kalapa saja. Utuja dan juga aharaja, oja. Di kalapa saya, di keringat, lalu di air mata juga ada 2. Di air liur ada 2 jenis kalapa. Di ingus ada 2 jenis kalapa. Di nana ada 1 jenis kalapa. Utuja, oja, kalapa. Utuja, kalapa. Nah, jadi semua hanya terdiri dari kalapa-kalapa saja. Enggak bisa berdiri sendiri. Tapi kita menganggap itu ada. Kita menganggap itu eksis. Ya kan, kita menganggap diri itu ada. Padahal ini proses. Satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ini dari sisi rupa. Oke, berikutnya nama. Ya, ini Bante hanya menjelaskan kesadaran mata saja. Prosesnya seperti ini. Melihat, begitu pun juga dengan kesadaran melihat, mendengar, mencium, misalnya yang lain-lainnya. Proses kesadaran ini. 6 landasan indera. Terjadi dengan sangat cepat. Nah, masing-masing, Bante lebih detail lagi. Biar Anda lebih ini lagi. Ini adalah Caku Dwarawiti. Caku Dwarawiti yang Bante bilang, Panca Dwara Wajana. Ini ternyata dalam Panca Dwara Wajana, ini basisnya rupa, Hadayawatu, ada 63. Hadayawatu ada 7 jenis kan, landasan jantung. Batin akan bergantung sama materi. Betul enggak? Ya kan? Materinya adalah landasan jantung. Di dalam jantung ada 63 jenis materi, 63 materi dari 7 jenis kalapa. Betul enggak? Bisa tangkap lah ya. Agak pusing-pusing sedikit, oke lah. terima aja. Ya, pusing-pusing sedikit, oke. Ya. Lalu karena Hadayawatu, makanya muncul proses pikiran ini. Ini adalah materi. Rupa kalapa. Ini adalah batin. Yang tadi Panca Dwara Wajana, Cakuwina, Sampatinya, Santirana, Watamana, Jawana, Tadaramana, Bawangga, Mano Dwara Wajana, Jawana. Nah, di satu citakana, ini kan Mano Dwarawiti. Oke? Caku Dwarawiti, ini Mano Dwarawiti. Ini Citawiti. Ya, Citawiti ya. Oke. Di dalam satu citakana Panca Dwara Wajana, ada 11 cita dan cetasika. Ini. Lebih detail lagi. Yang ini, Cakuwinyana ada 8 ini. Sampaticana ada 11 ini. Cita, pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwita, manasikara, vitaka, wicara, adimoka. Nah, masing-masing cita kana yang membentuk cita witi terdiri dari berbagai unsur-unsur batin itu sendiri. Jadi kita selama ini saya melihat yang mana yang dilihat melihatnya. Semua hanya terdiri dari proses ini saja. Makanya ata kita sangat kuat, pandangan salah kita sangat kuat. Dengan perealisasian inilah kita mulai menghancurkan ata itu sendiri. Ata itu sendiri harus dihancurkan. Pandangan salah sendiri itu harus dihancurkan. Makanya Buddha menjelaskan samaditi itu yang pertama. Pandangan benar. Yang paling penting. Caku Dwarawiti. Begitupun juga sama proses kesadaran yang lainnya. Dengan cara yang sama. Anda mau lihat, ada nggak proses yang berdiri sendiri di sini? Satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Semua hanya proses. Semua hanya proses sebab dan akibat. Proses saja. Karena ada ini maka ada itu. Kalau satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Inilah tugas Anda untuk melepaskan semuanya, untuk menjadikan tidak berkondisi. Ini baru nama rupa pariceda nyana. Pemahaman ini semua, pengetahuan ini semua harus Anda bawa.
Makanya kenapa ketika orang berwipasana dengan benar, dengan baik, dia akan menjadi suci. Karena muatannya memang banyak gitu. Pantas dia untuk menjadi suci. Karena pengetahuan yang dibawa tuh udah luar biasa sekali. Dan satu latihan dengan latihan yang lain akan saling mendukung. Betul enggak? Anda lihat sendiri kan korelasinya kan, sistematisnya, polanya. Terus semua. Inilah kehebatan guru agung kita. Luar biasa, Anda beruntung. Anda beruntung untuk bisa mendapatkan penjelasan ini. Sangat beruntung. Enggak semua bisa mendengarkan. Ini menjadi sanya Anda. Tinggal Anda buktikan saja. Iya enggak? Modal berharga untuk latihan. Tapi setelah Bante jelaskan, jangan lemes gitu ya. Harus latihan ini. Wah, ini panjang ini prosesnya. Harus semangat ini ya, bisa dua kemungkinan ini. Anda semangat latihan atau lemes makin jauh deh. Iya, kayaknya berat deh nih. Harus semangat ini, pembuktian itu. Ya, ya kan? Bisa dibuktikan. Rupa parigaha sudah selesai. Ya kan, Anda hanya mempersepsikan rupa-rupa saja. Arupa parigaha, pemahaman tentang nama. Ini pun Anda hanya melihat kusala dan akusala saja, proses kesadaran Anda. Ya kan, di internal dan di setiap 6 indera Anda. Anda persepsikan hanya nama sampai seluruh alam semesta Anda melihat proses berpikir saja, internal, eksternal, terus seperti itu. Nah, ini lalu berikutnya, rupa, arupa, pariga, Anda menetapkan, semakin Anda gabung pengalaman yang melatih nama, rupa sebelumnya, dan nama Anda gabung pemahaman ini. Jadi Anda hanya melihat nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa. Semua hanya Anda melihat nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa saja. Enggak ada yang sebut Anda nama, enggak ada si A, si B, si C. Enggak ada benda ini, benda itu, semua Anda hanya melihat nama rupa. Misalnya Anda melihat materi, muncul lenyap, juga kesadaran muncul lenyap, terus. Ya kan? Muncul lenyap. Nah, seperti itu. Persepsi Anda dibangun untuk hanya mengamati nama rupa. Sehingga ata Anda sudah mulai longgar ininya, atanya ini. Ya kan? Nah, banyak kan latihan yang akhirnya mengendorkan ata Anda kan. Dengan begitu, mungkin nggak Anda jadi Arya? Kalau caranya seperti ini. Mungkin kan? Caranya ada. Lalu berikutnya, nama rupa Anda semakin memantapkan bahwa semua di alam semesta ini hanya terdiri dari nama dan rupa saja. Anda semakin mantap. Tidak lebih dari itu. Hanya nama rupa saja. Nama rupa, karena Anda persepsinya hanya nama rupa. Ketika Anda sudah mantap terhadap peinian nama dan rupa itu, Anda sudah merealisasi namanya nama rupa pariceda nyana. Ini nyana yang pertama. Artinya Anda sudah merealisasi duka saca, pacu padana kanda duka. Duka saca dari 4 kebenaran mulia, Anda sudah memahami ini dengan baik. Ini adalah salah satu objek vipassana. Ini adalah salah satu objek vipassana. Anda harus mengerti ini. Pemahaman ini harus Anda bawa.